warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi hasil diseminasi litbang yang sudah lama kemarin di Korwil bersama Bu Chandra. Nah, di sana itu materi litbangnya itu juga literasi sama numerasi juga kita di sekolahan juga sudah banyak yang melaksanakan itu, terutama ada yang pojok baca itu kan sudah. Saya hanya ingin menyampaikan yang tentang asesmen siswa. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan asesmen selain lewat buku Bapak Ibu. Kita juga bisa memanfaatkan asesmen di PMM, juga bisa lewat kuisis. Kalau saya pribadi kemarin sudah mencoba baik di PMM maupun di kuisis. Nah, kemarin juga kebetulan ada teman yang tanya gimana caranya membuat soal seperti itu dalam lewat game atau gimana. Ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kita membuka PMM, kemudian kita pilih yang asesmen murid. Nah, di sini nanti kita scroll ke bawah, cari kelas, cari AKM kelas. Kemudian di sini ada fase kelas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan kelasnya masing-masing. Misalnya saya fase C kelas 5 sama kelas 6. Ini nanti diterapkan. Kemudian nanti kita bisa memilih mata pelajarannya. Mata pelajarannya misalnya mau yang literasi atau numerasi. Misalnya ini yang literasi saya klik. Nanti di sini juga muncul untuk literasi ada teks informasi. Di sini ada beberapa banyak materi atau soal teks informasi. Ini kalau diklik seperti ini, dan ini detail dari soalnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk soalnya itu sudah sesuai belum dengan apa yang mau diujikan ke siswanya. Kemudian untuk daftar soal juga kita bisa melihat dulu sebelum dikasihkan ke siswa untuk memilih daftar soalnya. Nah, jadi seperti ini kita bisa melihat isi soalnya seperti apa. Yang pertama ini ada laporan pengamatan. Soal yang kedua ini juga ada ada option untuk memilih siswa untuk tinggal cetak-cetak. Ini jadi begini ya Bapak Ibu, sebelum dikasihkan ke siswa kita sudah tahu dulu soalnya seperti apa. Nah, jika kok dirasa Bapak Ibu sudah yakin untuk memberikan ke siswa, tinggal gunakan asesmen ini. Nah, ini kan ada dua, di sini ada online dan offline. Online itu kita bisa bagikan lewat WhatsApp, lewat siswa untuk memakai lewat HP. Misalnya kalau di sekolah itu kan siswa tidak boleh menggunakan HP. Jadi misalnya kita mau asesmen lewat online, berarti kita perlu siswa untuk membawa HP, tapi juga itu untuk mengerjakan asesmen tersebut. Nah, kalau yang offline ini bisa diunduh dan dicetak soalnya dulu, jadi bisa dibagikan ke siswa. Nah, ini saya contohkan yang online. Jadi di online kita klik aja lanjut, kemudian pilih kelasnya kelas 6. Tadi kan sudah memilih ya kelasnya itu tadi ya, jadi nanti otomatis muncul seperti ini. Nah, kalau mau buat kelas baru juga bisa, kemudian lanjut. Nah, di sini diklik buat tautan. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti muncul untuk tautannya bisa disalin atau langsung dibaca. Misalnya ini saya salin, saya kirim ke grup guru SD. Coba nanti Bapak Ibu guru untuk membuka ini. Jadi ini kan nanti seolah-olah menjadi siswa bisa mengeklik, bisa coba diklik dulu. Nah, sambil menunggu itu kemudian nanti setelah itu kan sudah dibagikan untuk soalnya, kita mau melihat hasil dari jawaban siswanya, kita membuka yang ini kembali dulu
kelas saya. Oke, ini bisa dibuka. Nah, kemarin saya kan sudah mencoba di kelas 6. Jadi di sini nanti kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan. Di situ nanti kan tertera ada menulis nama, gitu, masukin nama dan lain-lain. Jadi nanti siswa kelihatan siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak, dan siapa yang sudah selesai, siapa yang belum. Misalnya ini saya contohkan yang teks informasi yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini yang bawa sendiri uraian belum diperiksa, dan ini ada 9 murid yang sudah dinilai ini karena sudah saya periksa, dan 13 murid belum mengumpulkan, ini yang tidak mengerjakan, deh. Nah, ini yang belum diperiksa, nanti bisa dilihat seperti ini. Jadi namanya siswa yang tadi udah mengerjakan itu otomatis kelihatan di sini. Cara memeriksanya tinggal klik periksa. Nah, kemudian ini kan jawabannya siswa. Ketika guru mau mengoreksi, ini lihat kunci jawabannya aja di sini. Diklik. Nah, ini jawabannya, ini sama nggak sama ini? Kalau sama berarti nanti diklik benar. Kalau salah berarti diklik salah. Misalnya ini saya salah nih, salah. Simpan, lihat hasil. Nanti secara otomatis nilai siswa itu sudah muncul ini 50/100. Seperti itu. Kalau dikoreksi nanti otomatis apa itu nilainya langsung keluar. Itu kan memudahkan kita untuk melaksanakan sistem. Oke, itu contohnya seperti itu. Terus ini siswa yang sudah dinilai nanti sudah kelihatan ini nilainya. Misalnya Cing Aurora 60/100. Ini yang sudah dinilai kelihatan, Elsa dan 90/100 seperti itu. Oke. Kemudian untuk kalau kita mau ini untuk asesmen gitu Bapak Ibu. Kalau kita mau memasukkan siswa dulu itu juga bisa. Misalnya kita membuat kelas untuk belajar apa itu namanya ya? Kalau belajar di dalam ini juga bisa, tapi lewatnya kelas ini. Sebelum asesmen dimulai itu juga kita buat kelas, nanti tambah kelas. Nama kelasnya apa? Misalnya kelas 1. Tingkat kelasnya berarti kelas 1. Tahun ajarannya tahun ini. Simpan. Kemudian di dalam kelas ini nanti dimasukkan nama siswanya. Bisa. Itu berarti mau guru mata saya ya Pak. Nenek saya melihatnya itu untuk guru agama di sini, tapi mata pelajarannya kayak aku. Nah, ini untuk daftar muridnya nanti bisa diklik daftar murid dan tambahkan. Oke, tambah murid nanti bisa dimasukkan ketik nama, MSN dan lain-lain. Itu tambah murid untuk Excel. Enggak, ini langsung di sini. Langsung misalnya punya Excel ya tinggal pakai paste gitu aja di sini, nanti baru muncul kalkulasi. Kalau mau masa pertanyaannya bisa tuh isi dari Excel gitu, nggak bisa. Itu ini harusnya manual, bisanya manual. G. Karena basisnya kan MISN sama aku. Ya, G. Jadinya. Terus apa lagi ya? Ini yang mungkin ada yang ditanyakan untuk asesmen melalui PMM. Bapak Ibu yang belum paham atau mau yang ditanyakan, seperti Bu Siska tadi kan tanya yang agama nggih. Coba dicek saja. Coba saya cek dulu ya yang paket agama. Misalnya kelas 1. Itu enak. Asesmen pembelajaran. Ada nih. Ada. Jadi bisa dicek. Jadi lewatnya cari AKM kelas yang atasnya tadi. Kan misalnya ini agama Islam dimengerti nggih ini. Cari asesmen. Tapi sebenarnya ini belum komplit untuk soal-soalnya yang terutama itu hanya numerisasi dan literasi itu. Tapi nih seperti ini mungkin belum ya belum maksimal untuk soalnya. Jadi itu salah satu mungkin itu bisa dicoba kalau mau memberikan siswa memorisasi, literasi lewat ini nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya
di HP dulu juga bisa aplikasinya, tapi saya biasanya lewat laptop itu langsung ketik aja bisnis gitu. Nanti yang penting masuk loginnya Bapak Ibu guru bisa melalui emailnya masing-masing. Kalau saya pakai email ID belajar, jadi memudahkan kita untuk mengakses semuanya, ya. Terutama ID belajar itu menurut saya bermanfaat sekali. Saya membuka Canva pakai itu juga kebanyakan gratis, ya. Jadi kita manfaatkan sebagai guru untuk itu aja. Ini nanti diklik yang atas sendiri, khusus free online basis. Nah, di sini bisa Bapak Ibu bisa login sendiri, masuk. Kan dengan belajar ID kalau saya pakai ini. Nah, kalau kuisis Bapak Ibu itu juga kita bisa buat sendiri soalnya. Kita juga bisa mencari soalnya di situ. Tergantung Bapak Ibu guru pilih yang mana. Kalau saya biasanya langsung nyari soal di situ. Nanti kita cek sudah sesuai materi kalau belum. Kalau belum kan bisa diedit. Misalnya mau ditambahin apa itu juga bisa. Kalau mau membuat, ini kita klik buat. Nah, ini mau dalam bentuk apa? Mau dalam bentuk kuis, presentasi, atau ini bisa pilih game. Kalau saya biasanya game, jadi pilih saja. Karena kalau kita memanfaatkan asesmen lewat ini, anak-anak itu antusiasnya luar biasa. Jadi kalau kelas 6 kemarin saya coba itu bisa ada lagi nggak bu kuisisnya, malah pada minta itu terus. Jadi mereka pegang HP tapi sambil mengerjakan soal buat dari awal. Nah, ini di sini bisa membuat sendiri ya. Misalnya mau buat yang pilihan ganda, berarti harus diklik yang ganda, terus yang singkat juga boleh, atau IC juga bisa. Nah, kalau bikin pilihan ganda, misalnya kita membuat pilih ganda, misalnya pilih pilihan ganda ini ya. Misalnya di sini saya mau membuat soal kelas 1 nih, berapa jumlah bilangan input 7. Nah, di sini ini kan soalnya sudah seperti ini. Nah, nanti di sini jawabannya kalau kelas 1 itu optionnya sampai 4 pakai 3. 3 berarti ini bisa dihilangkan, ya. Bisa dihilangkan 1, ini loh ada gambar sampahnya. Bisa mau tambah juga, kalau kelas atas kan sampai 4, ini ditambah. Tinggal kita jelas jawaban nomor 1 itu 9, 2, 8. Nah, kalau sudah seperti ini bisa disimpan. Sebelum disimpan ini misalnya kita kan bikin soal 5, misalnya 5 soal. Kita kan berarti 1 poin itu 20 ya. Nah, biar 100 kan berarti nanti kita klik 20 poin. Terus waktunya berapa satu soal? Misalnya kita buat 1 menit. Nah, klik aja 1 menit. Tergantung siswa itu butuhnya berapa menit kira-kira. Ya. Terus kemudian kalau sudah tinggal submit. Tandai dulu, maaf, tandai dulu jawabannya. Jadi kalau sudah jadi, misalnya ini tadi kan baru 2 soal, jadi muncul seperti ini. Jadi nanti bisa dibagikan, misalnya soalnya ini bisa disalin dengan soal ini juga bisa. Tapi kalau saya lebih cepat daripada kita ngetik soal, kita ambil dari kuis saja. Misalnya kita butuh untuk asesmen matematika atau bahasa Indonesia, kita nanti cari aja. Jadi cari aja di pencarian, nanti asesmen
Ya kita kan nyari kuisis, nanti otomatis login. Kalau kita belum pernah login itu biasanya daftar dulu pakai email. Berarti kayak Gojek gitu ya? Ya. Kalau saya carinya biasanya langsung ketik, misalnya mau asesmen apa, diketik di sini, dicari. Nah ini kan muncul nih pendidikan Pancasila kelas 6. Ini ada beberapa bentuk soal, ada yang 20 pertanyaan, ada yang 10 pertanyaan. Nah di sini kita tergantung mau bikin berapa soal. Jadi misalnya kalau 20 pertanyaan ini kok kebanyakan, diedit, dikurangi juga boleh. Misalnya dipilih aja yang 20 soal tadi. Nah ini kalau mau dibuat game, berarti kita akan apa itu? Kalau saya itu sebelum punya asesmen ini Bapak Ibu, kita buat kelompok belajar dulu satu kelas, jadi kita punya kelas. Nah, jadi saya punya kelas. Nanti kalau belum punya kelas itu biasanya belum ada kelasnya. Cara membuat kelasnya nanti ada. Ini saya kan punya kelas, jadi kelas di sini nanti dengan klik buat kelas, ya, kelas masing-masing. Nah, saya kan punya, jadi nanti kelasnya diklik. Misal kita sudah melaksanakan asesmen, itu di riwayat kelasnya itu ada. Kita kemarin ngasih asesmen apa, ini ada semua di sini. Jadi nanti tinggal misal tahun depan mau menghasilkan asesmen lagi ke siswa yang baru, tinggal buka ini dibuat asesmen lagi, itu juga bisa. Itu buat-buatnya seperti itu. Terus untuk dibagikan ke siswanya, misalnya lewat game itu juga nanti bisa berbagi link. Nanti di klik untuk soalnya tadi, kemudian kita bisa lihatnya di perpustakaan itu yang klik soalnya sebarkan. Bisa disalin di kelompoknya masing-masing. Asing. Nanti klik aja mainkan, mainkan langsung ke kuis. Nanti kita mulai ini, Lin. Jadi misal mau dibatasi waktunya sekali klik, misalnya kan siswa itu kan aku belum puas jawabanku, itu tergantung gurunya. Nanti misalnya diakses sekali aja, itu berarti di sini itu upaya peserta jangan divalut, misalnya 1 kali login atau 2 kali login seperti itu bisa diakses. Oke. Kemudian bisa mulai. Kadang itu siswa emang kendalanya di internet sebenarnya. Kalau kadang kan yang internetnya tidak memadai itu siswa nanti Bu nggak bisa login gimana ini, kayak gitu biasanya neset dia keluar nanti mau lagi. Untuk kelas sebenarnya juga tertarik gitu kan, tapi kendalanya juga di HP. HP-nya kan nggak pegang sendiri. Kalau saya pernah Mungkin kalau kelas di 1 kelas rendah itu harus ada pendampingan orang tua. mungkin kalau kelas rendah itu tidak maksudnya ya boleh diajarkan ke kuisis, cuman kan kayak sarana prasarannya juga tidak mendukung. Mungkin kalau ini bisa dimanfaatkan untuk kelas atas. Mungkin kalau kelas rendah bisa dimanfaatkan tidak online, offline, mungkin didownloadkan untuk soalnya daripada kita manu kan bisa lewat Tapi untuk ini referensi soalnya, karena saya sudah mencoba dua-duanya. Itu kalau
Ya kalau condong ke kuisis yang masuk materinya lebih banyak dari bisnis. Iya, saya juga begitu Bu. Jadi kemarin saya dari diseminasi tersebut itu kan hasilnya itu kan kita memanfaatkan asesmen lewat PMM. Tapi setelah dipelajari itu PMM-nya belum maksimal untuk asesmennya. Cuman kita itu mencoba untuk misalnya cara nanti misal kok PMM ini kan masih proses ya, misalnya nanti ke belakang sudah misalkan kita bisa manfaatkan caranya seperti itu. Tapi kalau kemarin kelas 6 itu juga saya hanya mencoba misalnya di situ ada numerasi, literasi tak coba aja untuk soalnya, tapi juga nggak sedetail misalnya kita materi sehari-hari itu kan juga kalau numerasi literasi itu kan juga bisa kalau kita ANBK di kelas 5 itu kan juga soal-soal itu harus kita carikan seperti itu literasi numerasi. Jadi kalau tadi mainkan itu biasanya nanti muncul kode salin itu kalau salin tautan itu nanti tinggal disalin ke apa itu ke grupnya kelas, nanti anak-anak bisa otomatis biasanya nanti anak-anak login itu harus memakai email. Nah, anak-anak itu kan ada yang tahu emailnya apa, ada juga yang nggak tahu emailnya apa. Nah, biasanya yang tahu itu orang tua. Kemarin kalau kelas 6 itu ada yang saya nggak punya email. Nah, itu saya suruh melihat di YouTube-nya atau di Google-nya, biasanya kan ada tertera di situ emailnya seperti itu. Jadi, otomatis yang punya orang tua biasanya kalau anak-anak belum punya email itu pasti harus login pakai email dulu kalau mau. Karena ini sebenarnya nggak bisa, jadi saya terangkan itu. Jadi setelah dimainkan nanti siswa mengerjakan, kita juga guru bisa memantau dari apa itu dari laptopnya atau HP-nya masing-masing. Jadi nanti siswa ini yang nomor ini benar, nomor ini salah. Nah, seperti ini Bu Ibu. Jadi nanti bisa disalin atau lewat barcode juga bisa, ya. Ketika disalin, dipaste di WA kita mulai aja. Nanti kelihatan sebelum dimulai nanti anak-anak yang sudah join siapa aja itu kelihatan di sini nanti. Nanti kalau sudah semua kiranya join semua baru dimulai. Ini nggak bisa dimulai karena nggak ada yang join. Seperti itu nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kuisisnya. Bu Eva, dulu saya pernah memakai bisnis, tapi